Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Ibadah yang tidak melihat Allah, maka ibadah itu menjadi batal. Apabila ibadah itu menjadi batal, maka ibadah yang kita kerjakan itu tentu tidak mendapatkan namanya nikmat. Kalau ibadah itu tidak mendapatkan nikmat, itu artinya ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia saja. Padahal setiap ibadah yang kita kerjakan itu puncaknya itu adalah nikmat bersama Allah itu. Kalau bolehlah Ustadz memberikan suatu kias atau perumpamaannya kepada Bapak Ibu. Sekiranya kita membeli buah, ya. Buah yang kita beli itu, apakah itu durian kah namanya atau manggah kah namanya? Ya. Ketika kita membuka kulitnya, pasti kita akan menemui namanya akan isinya. Karena di balik kulit itu letaknya isi. Kalau kita sudah menemui isinya, lalu kita makanlah isinya. Maka di dalam isi itulah letaknya namanya akan rasa itu. Setelah kita mendapatkan namanya rasa, rupanya Bapak Ibu di dalam rasa itu adanya nikmat. Jadi ini artinya, kalau kita ingin mendapatkan nikmat dari sebuah buah, maka dapatkan lebih dahulu rasanya. Untuk mendapatkan rasa itu, makanlah isinya. Karena rasa itu ada di dalam isinya. Untuk bisa kita memakan isinya, bukalah kulitnya. Karena isi itu letaknya di dalam kulit itu. Maka mesti kita buka kulitnya. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Mana yang dikatakan kulit, mana yang disebut namanya isi. Mana pula yang dikatakan rasa, dan mana pula yang disebut namanya dengan nikmat. Kulit itu yang dikatakan namanya dengan syariat, isi itu yang disebut namanya dengan tarekat. Rasa itu yang dikatakan hakikat, dan nikmat itulah yang disebut namanya dengan ma'rifat. Jadi untuk mendapatkan ma'rifat, kita mesti berhakikat lebih dahulu. Untuk mendapatkan hakikat, kita mesti bertarekat. Untuk mendapatkan tarekat, kita mesti bersyariat. Inilah yang Ustadz utarakan. Hendaklah kita ini syariat yang bertarekat, tarekat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Kenapa demikian?
Karena syariat itu di dalamnya itu ada isi. Isi daripada syariat itu thariqat. Di dalam thariqat itu ada namanya rasa. Di dalam thariqat itu, itulah sebenarnya yang dikatakan hakikat. Hakikat itu yang rasa. Dan di dalam hakikat itulah namanya nikmat. Karena di dalam hakikat itulah letaknya ma'rifat. Nah, kalau kita sudah sampai kepada ma'rifat, ma'rifat itulah wasilah, usul untuk kita bisa berliku dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa berliku, berjumpa dan bersua dengan Rob, maka hakikat berliku, berjumpa dan bersua dengan Rob itu yang disebut namanya dengan musyahadah. Penyaksian Tuhan. Nah, siapa yang telah melakukan musyahadah? Melihat dan menyaksikan Tuhannya, maka puncak daripada musyahadah itu adalah bermuwajahah. Pasti bertatap wajah dengan Tuhan. Nah, puncak bermuwajahah itu adalah fana. Puncak kefanaan itu adalah baqo. Makanya dalam setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, kita mesti mengenal supaya kita bisa bertemu. Kalau sudah bertemu pasti menyaksikan. Maka siapa yang beribadah tidak mengenal, tidak bertemu, tidak bersua dan tidak menyaksikan Tuhannya, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang batal, hampa dan sia-sia. Karena tidak ada namanya rasa dan nikmat di dalam ibadah itu. Itu disebabkan ibadah itu tidak ada ruhnya. Ibadah itu tidak ada nyawanya. Ibadah tidak ada haru dan ibadah itu yang tidak ada nyawanya, pasti ibadah itu mati. Kalau mati tentu tidak bisa merasakan dan nikmatnya ibadah yang dilakukan. Jadi kalau kita ingin ibadah kita itu hidup, mendapatkan rasa untuk sampai kepada nikmat, kita mesti kenal mana yang disebut ruhnya ibadah. Mana yang dikatakan namanya rasa dalam beribadah. Dan mana pula yang dikatakan nikmatnya dalam beribadah. Itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah itulah ruhnya ibadah. Allah itu adalah nikmatnya dalam beribadah. Maka siapa yang tidak mengenal Allah dan setiap ibadah dan ketaatan yang dikerjakannya, maka ibadahnya itu tidak ada nikmat dan tidak ada rasa karena ibadah itu mati. Ini yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana ibadah kita itu bisa hidup, dapat rasa dan dapat nikmat. Mesti mengenal dan menyaksikan akan Tuhan itu. Yang dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awalnya mulanya kita beragama. Bagaimana kita itu benar-benar mengenal Allah. Kalau kita beragama, tidak mengenal akan Allah, maka apapun perintah di dalam agama itu, sholatkah namanya, puasakah namanya, pasti ibadah itu menjadi tandus, gersang, hampa, dan sia-sia saja. Karena tidak mendapatkan rasa dan nikmat dari setiap ibadah dan ketaatan itu. Makanya Allah ingatkan kita Bapak Ibu dalam surat Al-Hijr ayat 99. Kalau tak salah benar tuh Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga benar-benar terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan.
Kalau kita beribadah kepada Allah, mesti dengan hati yang yakin. Maka hati yang yakin itu kata Rasul adalah al-imanu kullu. Hati yang yakin itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah hati yang yakin itu, kata Nabi, iman yang sempurna, maka iman yang sempurna itu sebenarnya kata Rasul, antuk minu biru'yatillah. Kamu benar-benar melihat dan menyaksikan Allah yang kamu sembah itu. Makanya seorang ulama arifin, Syekh Junaid, pernah ditanya oleh seseorang kepada dirinya, wahai Syekh, apakah engkau melihat Tuhan yang engkau sembah itu? Apa jawaban beliau? La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat. Ini artinya menyembah Allah itu mesti puncaknya sampai kepada maqam musyahadah. Beribadah itu mesti sampai kepada puncak penyaksian Tuhan. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Hijr tadi. Apa kata Rasul? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu. Sehingga kamu benar-benar menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Kalau kamu tidak menyaksikan Allah yang kamu ibadati, apakah benar Allah yang kamu ingat? Atau yang kamu ingat itu adalah khayalanmu, imajinasimu, akal fikirmu, renunganmu. Kalau kamu menghayal terhadap diriku, maka khayalanmu itu bukanlah aku itu. Itu cuma akal fikirmu. Boleh jadi halusinasimu. Karena aku ini bukanlah konsep. Aku ini bukanlah huruf, tulisan, asma, dan kata-kata. Siapa yang mengatakan diriku ini adalah konsep, asma, huruf, tulisan, dan kata-kata, maka ialah orang yang tertipu sebenarnya. Makanya Allah katakan, wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku. Dia mengaku kenal dengan diriku. Mengaku dia menyembah dan ingat akan diriku. Padahal yang disembahnya, yang diingatnya bukanlah diriku. Akan tetapi yang disembahnya dan yang diingatnya itu adalah lafaz Allah, huruf Allah, dan tulisan Allah. Padahal aku ini bukanlah berbentuk huruf, asma, tulisan, dan kata-kata. Makanya ingat, kata Rasul, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah nama, menyembah tulisan Allah, huruf Allah, lafaz Allah, huruf alif lam lam ha, itu yang dihadirkannya di dalam ingatan dan hatinya. Itu yang dikhayal-khayalkannya, itu yang digambar-gambarkannya, itu yang ditiliknya ke dalam hati dan pikirannya. Berarti dia telah menjadikan asma dan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam pikiran hatinya. Maka ibadah yang dia lakukan sepanjang hidupnya itu ibadah yang batal. Ibadah yang penuh dengan imajinasi dan khayalan. Maka selama dia beribadah, selama dia melakukan ketaatan, maka ibadah dan ketaatannya tidak mengenal Allah, yang tidak berjumpa dan menyaksikan Allah, maka ibadah itu menjadi ibadah yang hampa, sia-sia. Itu yang disebut namanya ibadah yang batal. Wahum yahsabuna annahum
yuhsinuna sun'a. Mereka cuma mengira-ngira saja, menganggap bahwa dirinya telah melakukan ibadah dan ketaatan yang terbaik. Padahal kata Allah, mereka sudah tertipu dengan dirinya dan amalnya serta ilmunya. Maka siapa yang tidak mengenal aku dengan pengenalan sempurna, maka selama itulah dia beribadah baru dalam pandangan dirinya, belum dalam pandangan diriku, Tuhan. Kalau dia beribadah bukan dalam pandangan Allah, bukan dalam bentuk penilaian Allah, bukan dalam bentuk pengakuan Tuhan kepada dirinya, maka ibadah yang dia kerjakan itu, inilah ibadah yang dikatakan rutinitas. Ibadah ritual saja. Dia hanya mengerjakan perbuatan sholat. Perbuatan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Yang dikatakan perbuatan sholat, beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tanpa dan terlihat dengan nyata berdiri, ruku, iktidal, sujud dan duduk. Itu perbuatan sholat. Dan belum dikatakan sholat. Maka yang dikatakan sholat itu adalah ingat. Itulah hakikat sholat itu. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Jadi sholat yang tidak mengingat Allah, walaupun perbuatannya sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk, kalau dia tidak ingat Allah, tidak ingat aku, kata Allah, itu namanya sholat yang mabuk. Sholat yang mabuk, apa kata Allah? La taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat, jangan kamu hampiri sholat, jangan kamu dirikan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk bukan karena minuman keras, tapi mabuk karena dia tidak mengenal akan Rabb-Nya. Mabuk karena dia tidak mengenal Tuhannya. Mabuk karena dia belum berjumpa, bersua, bertatap wajah dengan Rabb-Nya. Maka orang yang tidak bertatap wajah dengan Rabb-Nya, dalam satu wujud, satu rahasia pada diri, itulah sholat yang mabuk. Atau dikatakan Allah, sholat yang fawailul lil musallin itu. Sholat yang tidak sadar siapa sebenarnya yang berdiri itu. Yang tidak sadar siapa sebenarnya yang ruku, yang i'tidal, sujud dan duduk itu. Di siapa yang mendirikan sholat. Lalu dia tidak sadar siapa sebenarnya yang berdiri tegak betul. Maka itulah sholat fawailul musallin, dan itu juga yang dikatakan sholat yang mabuk itu. Maka ibadahnya menjadi hampa dan sia-sia sepanjang hayat di kandung badan. Makanya Rasul katakan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah olehmu Allah itu benar-benar kamu sebenarnya Allah yang kamu sembah itu benar-benar kamu lihat. Benar-benar kamu saksikan. Inilah yang dikatakan. Ibadah itu baru dikatakan ibadah yang ingat apabila dia telah menyaksikan Tuhan. Karena syarat ingat itu menyaksikan Tuhan. Kalau dia tidak menyaksikan Tuhan, tidak akan pernah bisa ingat Tuhan. Maka supaya bisa ingat Tuhan, mesti menyaksikan Tuhan. Syarat untuk menyaksikan Tuhan, mesti berjumpa dulu dengan Tuhan. Syarat untuk berjumpa tentu kenal dulu dengan Tuhan.
untuk kenal Tuhan. Wajib kita ini keluar daripada diri kita. Wajib kita tinggalkan keakuan dan kesadaran diri yang merasa diri ini wujud dan merasa diri kita ini bersifat. Alias mati. Jadi orang yang mati yang bisa kenal Tuhan. Orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan. Orang yang mati yang bisa menyaksikan Tuhan. Kalaulah orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan, Bapak Ibu, lalu mati yang bagaimana sebenarnya yang dikehendaki oleh Rasul? Seperti apa yang disampaikan beliau? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa mengenalnya, menjumpainya, menyaksikannya, kalau kamu belum mati. Mati yang dikatakan Rasul adalah mati mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri di dalam hidup. Jadi maksudnya matikan diri sebelum ajal, sebelum habisnya usia umur. Itu matikanlah kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Merasa dirimu itu yang bersifat. Ayat, sama, basar, kalam, ilmu, kudat, dan irodat. Bagaimana cara mematikannya? Bagaimana cara memfanakannya? Kalau kita selama ini merasa wujud dan merasa bersifat, karena itu adalah hak Allah, maka serahkan kembali hak Allah itu seutuhnya. Serahkan kembali hak Allah itu sebelum datangnya ajal. Bagaimana cara memulangkan, menyerahkan, mengembalikan hak Allah sebelum ajal datang di waktu hidup di alam dunia ini? Inilah yang mesti kita itikadkan di dalam hati kita. Kita jazamkan di dalam qalbu kita dengan menyatakan satu kalimat, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang sama itu hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang basar itu hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang kalam, ilmu, kudat, dan irodat, dan hayat, melainkan yang kalam, ilmu, kudat, irodat, dan hayat itu hanya Engkau ya Allah. Ini yang selalu dijazamkan dalam hati kita dengan kalimat la ilaha illallah itu. Akui Allah lah yang benar-benar wujud, Bapak Ibu, ya Allah. Yang wujudnya Engkau ya Allah, aku ini tiada ya Allah. Ya Allah, yang mendengar dan melihat hanya Engkau ya Allah. Aku ini tuli buta ya Allah. Ya Allah, yang berkalam itu hanya Engkau ya, aku ini bisu ya Allah. Ya Allah, yang ilmu itu hanya Engkau ya, aku ini bodoh ya Allah. Ya Allah, yang kudat dan iradat itu hanya Engkau ya Allah, aku ini lemah papa ya Allah. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau ya, aku ini mati ya Allah. Setelah ada kesadaran Tuhan hidup pada diri ini. Memang Tuhan yang sadar dirinya yang wujud. Innani anallah. Memang dia cuma yang wujud. Dia cuma yang bersifat. Kita ini tidak pernah ada sama sekali. Sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, kita tidak pernah ada. Maka ketika itu Bapak Ibu telah memulangkan dan mengembalikan hak Allah itu di waktu hidup sebelum datangnya ajal itu. Maka jangan merasa ada juga lagi. Jangan merasa bersifat juga lagi. Cukuplah yang bersifat itu hanya Allah. Cukuplah yang wujud itu hanya Allah. Allah lah yang wujud, Allah yang bersifat.
sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Kalau udah paham kita seperti itu Bapak Ibu, telah ada kesadaran Tuhan seperti itu, yang disebut namanya puncak Sidratul Muntaha, puncak kesadaran yang tertinggi. Hanya Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat. Pada saat itu Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah, itu namanya menyaksikan Allah. Cukup sekali ketika Bapak Ibu sudah mengenal akan dirinya. Disitulah rahasianya. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang kenal dirinya, sadar dirinya bahwa dirinya itu mati, disitulah dia kenal dan sadar sesadar-sadarnya yang hidup itu hanya Allah. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, hanya Allah yang wujud, Allah yang hayat, Allah yang sama basar, kalam, ilmu, qudrat, dan iradat. Fasadal jasad. Maka ketika itu karam binasa dirinya, hancur dirinya, fanah dirinya. Bagaimana karam dan fananya dirinya? Karam wujudnya di dalam wujudnya Allah. Kenapa dikatakan karam wujudnya ke dalam wujudnya Allah? Karena ketika dia belum menyadari Allah yang wujud, di situ dia mengaku diri yang wujud. Pada saat dia sadar bahwa dirinya tidak wujud, maka disitulah dia memulangkan dirinya kepada Allah. Yang wujud itu hanya Engkau ya Allah. Maka disitulah letak rahasia fana itu. Fanakanlah wujudmu ke dalam wujudnya Allah. Jangan kamu merasa wujud, yang wujud itu hanya Allah. Sudah karam diri kita. Sudah fana diri kita, sudah lebur diri kita. Maka ketika diri kita Bapak Ibu telah tiada, maka kesempurnaan tiada itu ada. Kesempurnaan tiada itu wujud. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah wujud, kesempurnaan tiada itu adalah ada, maka yang sebenar wujud dan sebenar ada itu hanya Dia, Allah itu. Kesempurnaan mati itu hidup. Kalaulah kesempurnaan mati itu hidup, maka yang hidup itu hanya Allah. Kesempurnaan buta itu ya melihat. Kalaulah kesempurnaan buta itu melihat, maka yang sebenar melihat itu ya Allah. Kesempurnaan tuli itu mendengar. Kalaulah kesempurnaan tuli itu mendengar, maka yang mendengar itu juga Allah. Mana ada lagi diri Bapak Ibu di sana? Sebesar zarah, secuil, sebesar atom, nggak ada di Bapak Ibu di situ. Jadi selama ini kalau kita mengatakan diri kita ada, karena kita belum mengenal diri kita. Karena kita belum ada kesadaran Tuhan pada diri. Tapi setelah kita mengenal diri dan telah ada kesadaran Tuhan pada diri, maka disitulah kita memulangkan hak Allah itu kembali. Sehingga kita tidak lagi dikatakan merampok hak Allah. Makanya apabila kita tidak mau memulangkan hak Allah, setelah kita mengakui dan menyadari diri kita ini tidak ada sebenarnya, lalu kita tidak mau memulangkan hak Allah, maka sholat yang kita lakukan itu, sholat yang kita tunaikan itu, dan sholat yang kita dirikan itu adalah sholat yang tidak pernah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Ini yang dikatakan Rasul. Man sholat sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'da. Siapa yang sholat, sholatnya tidak mampu mengajak dirinya kepada yang ma'ruf, dan sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallah illa bu'da.
maka sholatnya itu bukan bertambah dekat dengan Tuhannya, bahkan sholatnya bertambah jauh. Sholat yang tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu disebabkan karena dia masih merampok hak Allah. Di mana dia masih merampok hak Allah di dalam sholatnya? Ketika dialah yang berdiri itu. Dialah yang berkalam, dialah yang mendengar, dialah yang melihat. Dialah yang rukuk, dia yang sujud, dia yang duduk. Ketika dia merasa ujud dan bersifat di situ, maka disitulah dia masih merampok hak Allah, maka sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasul. Sholat yang tidak ada tumak ninanya, itulah orang yang mencuri di dalam sholat secara ilmu fikihnya. Apa kata Rasul? Seburuk-buruknya orang yang mencuri, kata Rasul, adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Bagaimana orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasulullah? Yaitu orang sholat yang tidak ada tumak ninanya. Jadi sholat kalau tidak ada tumak ninanya, itulah sholat yang mencuri di dalam sholatnya itu. Secara makna hakikat, mana yang dikatakan tumak ninah? Kalau dia masih merasa dirinya berdiri, belum tumak ninah itu mencuri dalam sholat tuh. Kalau dia merasa dirinya yang ruku, itu juga belum dikatakan tumak ninah. Merasa dirinya yang sujud, merasa diri yang duduk, belum dikatakan tumak ninah. Kalau belum dikatakan tumak ninah, itulah sebenarnya seburuk-buruk orang mencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya karena tidak ada tumak ninahnya. Masih merasa dirinya itu yang berdiri, yang ruku, sujud, dan yang duduk itu. Padahal Allah katakan, Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhenti engkau yang mengatakan Muhammad. Engkau yang berdiri dalam sholatmu. Engkau yang ruku, engkau yang sujud. Akulah Rabbmu. Yang berdiri, yang ruku, yang sujud dan duduk dalam sholat itu. Dirimu ganti diriku saja sebenarnya. Dirimu itu adalah bayangan saja untuk memandang akan diriku. Akulah sebenarnya wujud bayang-bayang itu. Dirimu hanya cermin saja untuk melihat akan wujud diriku. Maka bayang-bayang di dalam cermin tidak memberi bekas Bapak Ibu. Maka di dalam sholat, dalam beribadah, yang kita cari itu bukan bayang-bayangnya. Yang kita cari itu orangnya. Mungkinkah Bapak Ibu ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang yang bercermin? Tak mungkin. Tak mungkin pula berpisah orang yang bercermin dengan bayang-bayang di dalam cermin. Maka kita ini yang dikatakan hamba, yang disebut namanya Muhammad, itu hanya bayang-bayang. Muhammad itu bayang-bayang aku. Aku sebenarnya wujud bayang-bayang itu. Maka untuk melihat aku, lihatlah kepada bayang-bayangku. Bayang-bayangku itulah isyarat. Bayang-bayangku itulah isyarat. Bukti dan dalil akan kewujudan nyatanya akan diriku, Tuhan. Jadi yang kita cari, yang punya bayang-bayang itu siapa? Yang kita cari, siapa wujud bayang-bayang itu? Rupanya yang punya dan wujud bayang-bayang itu Bapak Ibu, itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Kemana kita mencari dan menemui Allah itu? Untuk mencari dan menemui Allah itu, cari tahulah alamatnya. Supaya kita bisa berjumpa dan bersua dengan dirinya. Mana yang alamat Tuhan? Mana yang alamat Allah itu? Maka ini yang selalu Ustadz bacakan ayat di awal mukadimah.
Kenapa setiap Ustaz mengawali pengajian, ayat itu selalu Ustaz baca? Supaya Bapak Ibu mengambil ibarat, mengambil iktibar. Apa sebabnya setiap mukadimah ayat ini selalu dibaca oleh Ustaz? Apakah Ustaz tak hafal ayat yang lain? Apa mukadimah selalu yang Ustaz baca di ayat itu? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami pada sekalian alam. Bahwa alam ini adalah alamatku, kata Allah. Untuk bisa bertemu kepada aku, untuk bisa sampai kepada aku, cari, telusuri alamatku itu. Alamat aku itu alam semesta ini. Dan juga dirimu adalah alamatku. Maka untuk mencari alamat aku pada alam semesta, maka temui dan carilah alamatku pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu benar-benar bisa membaca, bisa melihat alamat aku yang sudah wujud dan nyata pada dirimu. Tapi apa kata Allah? Afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan itu? Kenapa tidak kamu pahami? Kamu telusuri, kamu ingin tahu. Dan kamu ingin cari tahu akan alamat aku, kata Tuhan. Maka di sini Allah mengajak kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari tahu alamat Tuhan. Makanya Allah bertanya kepada kita, awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira. Kenapa tidak kamu pikirkan akan dirimu? Dirimu itu ada alamat untuk mencari dan menemui aku. Siapa sebenarnya, kata Allah, yang melihat itu memakai matamu, yang berkata memakai lidahmu, yang mendengar memakai telingamu, itu siapa itu, kata Allah. Kenapa kamu belum paham juga dengan diri aku, kata Allah. Maka ini yang Allah katakan kepada kita. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqabak. Hei manusia, kata Allah. Wahai jantung hatiku, kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Kenapa kamu belum telusuri juga alamat aku sehingga kamu tidak berjumpa dengan aku? Padahal aku yang menjadikan dirimu, kata Allah. Aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu penglihatan, aku beri kamu pendengaran, aku beri kamu hati dan rasa. Tapi kenapa kamu belum mengenal akan aku, kata Allah. Itu disebabkan karena kamu tidak mau menelusuri, ingin mencari tahu alamat aku itu di mana, kata Tuhan. Padahal alamat aku sudah terang dan jelas nyata pada dirimu. Maka kaji diri ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Ana fi abdi zahiran rabbi fi batni abdi wa ana fi nuri. Aku ada, aku wujud nyata menjadi rahasia dirimu. Kalau Allah sudah mengatakan aku ini wujud nyata menjadi rahasia dirimu, itu sudah isyarat, itu sudah dalil dan bukti bagi diri untuk mengetahui dan memahami akan keberadaan Allah itu benar-benar wujud nyata dan terang pada alam dan sempurna ia pada diri kita ini. Maka siapa yang mau menelusuri akan rahasia sejati dirinya, pasti dia mengenal akan Allah. Karena Allah itulah menjadi rahasia daripada diri Bapak Ibu ini. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu diriku. Insan itu rahasiaku. Insan itu adalah wujudku.
wa ana siruhu. Aku rahasianya, akulah wujudnya, akulah sejati dirinya, kata Tuhan. Rupanya mencari dan menemui Tuhan itu tak perlu jauh, Bapak Ibu. Tak perlu pula payah dan susah-susah, Bapak Ibu. Tak perlu bertahun-tahun mencari dan menemui Tuhan itu. Karena Tuhan yang kita cari selama ini. Sulit kita mencarinya, sulit kita menemuinya. Karena kita mencari Tuhan itu selalu di luar diri. Dicari-cari Tuhan itu di dalam hutan belantara, di dalam gua, dalam bukit, dalam lautan. Maka takkan pernah Bapak Ibu berjumpa dan bersua dengan Tuhan itu. Tapi siapa yang mau menyenter, menilai dan ikrok ke dalam dirinya, insya Allah Bapak Ibu, rupanya Tuhan yang kita cari itu sudah nyata pada diri sendiri. Cuma kita tertutup, kita terhijab dengan keakuan dan kesadaran diri yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat. Makanya kalau Bapak Ibu ingin kenal Allah, ingin berjumpa Allah, Bapak Ibu wajib berhenti jadi orang. Le namu berhenti jadi orang. Alai alhamdulillah. Kalau le berhenti, namu berhenti jadi orang, leka bersobok dengan Tuhan. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lepas kehambaan